Desa Gunung Jati kembali sunyi setelah maghrib. Angin malam turun perlahan, menyapu dedaunan pisang yang bergesek pelan di belakang rumah. Ningsih duduk di dipan bambu, mengenakan daster lusuh, memandangi foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Sudah 2 bulan suaminya, Raga, merantau ke Kalimantan mencari kerja. Dan sejak itu, rumah mereka sepi seperti kuburan. Ia menatap langit-langit yang retak. Kadang, ada air mata menggenang di sudut matanya tanpa sebab. Bukan karena sedih, tapi karena rindu. Ia merindukan suara berat Raga yang selalu menyapa setiap pagi, atau pelukannya yang menghangatkan malam. "Mas, kapan pulang?" bisiknya sambil menyentuh bibir pada foto itu. Ketika jam menunjuk pukul 9 malam, angin berembus lebih kencang. Pintu belakang rumah berderit sendiri. Ningsih terkejut, tapi ia terbiasa dengan suara-suara itu. Rumah kayu peninggalan orang tuanya memang sering berbunyi di malam hari. Tapi malam ini berbeda. Ia mencium aroma wangi yang familiar. Wangi tubuh Raga. Seperti aroma minyak kayu putih yang biasa dipakai suaminya seusai mandi. Dan kemudian terdengar suara langkah kaki, pelan namun berat. Lalu suara yang sangat ia kenal itu memanggil. "Ning." Tubuhnya menegang. Ia bangkit, berjalan ke ruang tengah dengan jantung berdetak keras. Dan di sana, berdiri sosok lelaki tegap yang menatapnya penuh cinta. "Mas." Ningsih menutupi mulutnya. "Mas Raga?" Lelaki itu tersenyum. "Iya, ini aku. Maaf, baru bisa pulang sekarang." Air matanya jatuh. Tanpa pikir panjang, Ningsih memeluk suaminya erat. Tubuhnya dingin, tapi pelukan itu nyata. Tak ada keraguan. Tak ada rasa aneh. Hanya bahagia. Malam itu, mereka bercinta. Tubuh Raga terasa lebih kuat. Setiap desahannya menggetarkan tulang. Tangannya kasar, namun gerakannya lembut dan menyentuh dalam. Ningsih terbuai dalam kenikmatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan, lebih nikmat dari sebelum suaminya merantau. Ia merasa seperti terbang, melayang, lalu tenggelam dalam samudera gairah yang dalam dan gelap. Setelah mereka selesai, Raga memeluknya dari belakang, mencium bahunya dengan hangat. Lalu, ia berkata dengan suara berat, "Aku harus pergi lagi besok, Ning. Tapi aku akan sering pulang." Ningsih ingin bertanya banyak, tapi kantuk menyerangnya tiba-tiba. Ia tertidur dalam pelukan yang dingin tapi menenangkan. Pagi harinya, ia terbangun dengan tubuh segar. Tapi yang membuatnya membeku adalah apa yang ada di bawah bantalnya. Setumpuk uang 100 ribuan dan sepotong emas kuning berbentuk liontin jatuh ke lantai ketika ia mengangkat bantal. Tangannya gemetar memungutnya satu persatu. Total ada sekitar 5 juta rupiah, dan liontin itu bersinar mencolok di bawah cahaya pagi. "Apa ini?" "Mas Raga ninggalin," bisiknya. Tapi Raga sudah tak ada. Tak ada jejak kepergiannya. Pintu masih terkunci dari dalam, tak ada suara sepatu, atau motor, atau langkah kaki yang ia ingat. Seolah ia datang dan pergi begitu saja. Hari itu, Ningsih belanja ke pasar dengan penuh semangat. Membeli daging, sayur, dan baju baru. Ia bahkan mengganti tirai rumahnya. Semua orang di pasar memuji kecantikannya. "Wah, suami pulang ya, Mbak Ning?" "Mukanya cerah banget sekarang," kata Bu Yati, penjual sayur. Ningsih hanya tersenyum malu. Ia tak menceritakan tentang emas atau uang yang tiba-tiba muncul. Malam berikutnya, saat jam kembali menunjukkan pukul 9, suara langkah berat itu terdengar lagi. Aroma wangi tubuh Raga memenuhi rumah. Dan lelaki itu kembali masuk ke dalam kamar, memeluk dan menyentuhnya seperti malam sebelumnya. Dan seperti sebelumnya,
emas dan uang muncul lagi keesokan paginya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi bagi Ningsih. Ia mulai hidup seperti wanita kaya. Wajahnya bersinar, tubuhnya lebih segar, dan rumahnya mulai dipenuhi barang-barang baru. Ia tak pernah bertanya kenapa atau dari mana. Yang ia tahu, suaminya pulang, memeluknya, dan meninggalkan rezeki. Namun di balik itu semua, tanpa disadari Ningsih, sesuatu mulai berubah. Seekor kucing hitam yang biasanya datang setiap sore tak pernah muncul lagi. Cermin di kamarnya mulai retak halus, seolah tak kuat memantulkan sosok yang berdiri di hadapannya. Dan setiap malam saat bercinta, suara-suara aneh kadang terdengar samar dari luar jendela, seperti suara rintihan atau desahan yang bukan miliknya. Tapi Ningsih terlalu bahagia untuk peduli. Hingga suatu pagi, ia menemukan bercak darah di spray, padahal bukan waktunya datang bulan. Dan saat bercermin, ia melihat bayangan samar berdiri di belakangnya, tinggi besar, dengan mata merah yang menatapnya dari sudut ruangan. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Pagi itu, Ningsih duduk mematung di tepi ranjang. Tangannya gemetar memegang spray yang ternoda darah. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena rasa tak nyaman yang pelan-pelan menyusup ke dalam kesadarannya. Bukan, ini bukan darah haid, gumamnya, pelan. Ia merasa aneh. Payudaranya mulai nyeri, perutnya mual setiap pagi, dan tubuhnya cepat lelah. Gejala-gejala itu terasa asing tapi sekaligus familiar. Ia pernah mengalaminya saat hamil anak pertama yang meninggal saat dilahirkan. Namun kini, ia tak pernah berpikir akan hamil lagi. Terlebih, suaminya yang hanya datang seminggu sekali, selalu muncul dan pergi begitu saja tanpa kabar. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, emas. Setiap kali Raga datang, ia mendapat emas atau uang keesokan paginya. Tidak hanya 1-2 lembar, kadang berikat-ikat, dan emas batangan kecil yang dibungkus kain mori. Awalnya ia menganggap itu berkah, tapi kini ia mulai bertanya, dari mana semua itu berasal? Sore itu, ia memberanikan diri memeriksakan diri ke bidan desa. Bu Asih, bidan Parubaya yang sudah membantu puluhan persalinan di desa Gunung Jati, memeriksanya dengan telaten. Setelah beberapa menit, ia menatap Ningsih dengan wajah penuh teka-teki. Ningsih, kamu hamil. Usianya sekitar 6 minggu. Jantung Ningsih nyaris berhenti berdetak. 6 minggu? Tapi, Mas Raga baru pulang 4 minggu yang lalu. Bidan Asih mengernyit. Apa kamu yakin itu suamimu, Ning? Maksudku, kamu terlihat sehat, tapi ada sesuatu yang tak biasa dengan kehamilan ini. Apa maksudnya, Bu? Bidan Asih mengambil hasil USG portabelnya. Lihat ini, katanya sambil menunjukkan layar kecil. Ningsih menatap layar. Terlihat kantung janin, namun bentuknya sedikit aneh. Terlalu besar. Dan ada kilauan samar di sekitarnya, seperti serpihan logam atau emas. Ini apa? Aku belum tahu pasti. Tapi aku ingin kau jujur, Ning. Ini bukan kehamilan biasa. Dan, aura tubuhmu juga berubah. Sejak kapan kamu mulai mencium bau wangi saat tengah malam? Pertanyaan itu membuat Ningsih menegang. Kok ibu tahu? Bidan Asih menghela napas berat. Ningsih, kau harus hati-hati. Di desa ini, sudah beberapa kali terjadi kejadian serupa. Wanita yang ditiduri oleh, yang menyerupai suaminya. Ia menyamar, datang dalam bentuk yang sangat mirip, dan tiap kali bercinta, wanitanya diberi emas. Lalu hamil. Darah Ningsih seperti berhenti mengalir. Lalu, siapa yang datang setiap malam itu? Kalau bukan suamiku. Bidan Asih menatapnya tajam. Genderuwo.
Malam itu, Ningsih mengurung diri di kamar. Ia menangis dalam diam. Tangannya menggenggam erat liontin emas yang diberikan Raga malam sebelumnya. Ia mulai merasa jijik. Kamar itu yang semula hangat dan penuh rindu, kini terasa seperti sarang dosa. Angin malam tiba-tiba berubah. Pintu berderit pelan, dan langkah kaki berat kembali terdengar. Wangi minyak kayu putih menyebar cepat ke seluruh ruangan. Dan dari balik pintu, sosok Raga muncul, tersenyum. "Ning, aku pulang." Tapi kali ini Ningsih tak berlari menyambutnya. Ia tetap duduk di atas ranjang, matanya memerah, tangannya mengepal. "Siapa kamu?" Sosok itu diam sejenak. "Apa maksudmu?" "Bukan. Kamu bukan Raga. Aku tahu. Suamiku tak akan memberiku emas setiap malam dan menghilang tanpa jejak. Suamiku juga tak akan menghamiliku dengan janin yang aneh." Wajah sosok itu berubah. Senyumannya perlahan lenyap. Matanya menyipit, bibirnya menegang. "Kenapa kamu bertanya seperti itu, Ning? Aku ini suamimu." "Bohong." Ningsih berdiri, air mata membanjiri pipinya. "Kamu bukan Raga. Kamu genderuwo, ya?" Untuk pertama kalinya, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di ambang pintu. Lalu, kulit wajahnya tampak bergelombang. Seperti lapisan topeng yang perlahan meleleh. Dan di baliknya, wajah penuh bulu hitam. Mata merah menyala. Taring panjang menonjol dari bibirnya. Tubuhnya membesar 2 kali lipat, dan lengannya seperti akar-akar pohon tua. Ningsih menjerit, mundur ke sudut kamar. Makhluk itu melangkah mendekat, suaranya menggemuruh seperti petir. "Kau sudah kuberi emas. Kau sudah kuberi kenikmatan. Anak yang kau kandung akan menjadi penghubung 2 dunia. Jangan tolak takdirmu." Ningsih menjerit lebih keras, berlari keluar kamar, menyambar tasnya, dan berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Namun saat menoleh ke belakang, rumahnya sudah tak ada. Hanya lahan kosong dengan pohon-pohon mati dan tanah berwarna hitam gosong. Ia lari ke rumah bidan Asih. Dengan tubuh gemetar dan napas tersengal, ia memohon perlindungan. Bidan Asih segera melakukan ritual pembersihan. Membakar kemenyan, menyiram air bunga 7 rupa, dan memagari tubuh Ningsih dengan doa-doa yang terdengar asing di telinganya. Malam itu, makhluk itu tidak datang. Namun paginya, bidan Asih menemukannya tergeletak di lantai dengan perut yang lebih buncit dari semestinya. Dalam 1 malam, kehamilannya seperti bertambah 3 bulan. Dan dari mulut Ningsih yang masih pingsan, keluar desahan lirih. "Emas, anakku, ingin keluar." Udara pagi masih menggantung di antara kabut tipis ketika bidan Asih memandangi tubuh Ningsih yang terbaring lemas di tikar ruang tamunya. Perutnya kini menonjol bagaikan kehamilan 7 bulan, padahal sehari sebelumnya hanya sekitar 6 minggu. Yang membuat bulu kuduk Asih berdiri adalah kilauan emas samar yang tampak di balik kulit perut Ningsih, seperti ada logam yang tumbuh bersama janin di dalam rahimnya. Dengan hati-hati, ia mendekat. Ia usap dahi Ningsih dengan kain basah. Bibir perempuan itu bergerak-gerak seperti mengigau. "Dia, anakku, ingin keluar membawa terang emas, emas." Bidan Asih mundur pelan. Ada kekuatan tak kasat mata yang mulai mendesak keluar dari tubuh Ningsih. Aroma kemenyan yang semula menenangkan berubah menjadi campuran anyir dan besi panas. Ia tahu, ini bukan kehamilan biasa. Di malam ketiga setelah pelariannya, Ningsih terbangun dengan tubuh bermandikan keringat. Matanya memerah, napasnya berat, dan ia merasa seperti ada yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Ia memegangi perutnya,
yang kini terasa keras dan berdenyut seperti ada denyut nadi kedua yang hidup sendiri. Aku gak kuat lagi. Tangannya menggenggam liontin kecil yang dulu diberikan Raga. Tapi kini liontin itu membara, panas, dan meleleh sendiri di genggamannya. Cairan emas menetes ke lantai, membentuk pola lingkaran yang perlahan mengeluarkan asap tipis. Seketika, angin malam menerobos masuk jendela. Lilin-lilin yang ditaruh bidan Asih padam satu persatu. Seseorang, atau sesuatu, telah datang. Dari luar rumah, terdengar suara berat yang memanggil lirih. Istriku, bukalah pintu. Aku datang menjemput. Bidan Asih yang tengah menyiapkan ramuan jamu di dapur langsung menyambar keris kecil dari rak. Ia mengenali suara itu. Bukan suara manusia, melainkan suara kuno, makhluk dari lorong antara dunia. Ia kembali ke ruang depan, meletakkan keris di sisi kepala Ningsih. Ningsih, jangan buka mata. Jangan bersuara, desisnya cepat. Tapi Ningsih sudah terlalu lemah. Matanya terbuka separuh, dan tubuhnya mengejang hebat. Dari perutnya terdengar suara cekikikan kecil, suara anak-anak, tapi dengan nada serak dan penuh licik. Bidan Asih, kami tak ingin membahayakanmu. Tapi perempuan ini adalah pintu. Janin ini harus lahir. Tiba-tiba, tubuh Ningsih terangkat beberapa sentimeter dari tikar. Perutnya berdenyut lebih kuat, seperti detakan jantung ketiga. Urat-urat di kakinya membiru, dan kulitnya mulai mengelupas halus, memunculkan kilau emas di baliknya. Asih, tolong aku. Bidan Asih tak bisa lagi diam. Ia menghunus keris pusaka dan mulai membaca doa-doa pelindung. Keris itu ia arahkan ke lingkaran api dari cairan emas yang kini mengembang ke seluruh lantai. Asih menancapkan keris tepat ke tengah lingkaran. Bluur. Asap hitam mengepul dari tanah, dan sosok tinggi besar bermata merah muncul dari pusaran itu. Genderuwo. Beraninya kau mengganggu kelahiran anakku, manusia rendahan. Asih menahan takutnya. Kau telah melanggar batas, makhluk. Kau memperdaya manusia, merusak tubuhnya, dan menciptakan bibit kehancuran dunia. Dia bersedia. Dia bahagia. Apa salahnya aku menghamilinya dengan janin kerajaan? Asal tahu saja, Asih mengangkat sebotol minyak kelapa yang bercampur daun bidara. Aku bukan bidan biasa. Aku cucu dari dukun perantara kerajaan Gunung Watu. Aku tahu bagaimana mengusirmu. Genderuwo mendesis marah. Ia melangkah ke depan, namun saat kakinya menyentuh minyak yang disiram Asih ke lantai, kakinya terbakar dan ia melolong kesakitan. Aarg. Tapi teriakan itu mengguncang ruangan dan membuat Ningsih histeris. Dari mulutnya tiba-tiba keluar suara lain, bukan suaranya sendiri. Ibu Asih, jangan usik kelahiranku. Aku akan membawa kekayaan. Aku akan membuat ibuku abadi. Asih menatap Ningsih, ngeri. Matanya kini bukan lagi mata manusia, melainkan merah seperti bara. Dan, dari sela-sela pahanya mulai merembes darah emas yang kental dan lengket. Proses kelahiran telah dimulai. Asih hanya punya satu pilihan, membantu persalinan itu sambil memutuskan ritual pemanggilan dari dunia gaib. Ia menggulung lengan bajunya, mempersiapkan peralatan seadanya, dan menyuruh Ningsih berbaring. Ning, dengerin ibu baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan terima janji makhluk itu. Jangan izinkan dirimu dibawa ke dimensi mereka. Ningsih hanya bisa menangis sambil merintih kesakitan. Setiap kontraksi membuat lantai bergetar. Bau anyir bercampur logam memenuhi udara. Lalu, kepala janin itu mulai keluar. Tapi bukan kepala biasa, kulitnya hitam mengilap seperti batu obsidian, dan di kepalanya tampak mahkota kecil dari emas murni. Matanya terbuka, tajam, dan sudah bisa menatap. Asih menggigil.
Ya Tuhan, ini bukan bayi. Janin itu keluar perlahan. Tubuhnya sebesar anak umur 2 tahun. Tubuhnya berotot, tangannya memiliki 3 jari yang panjang dan tajam. Tapi ia tidak menangis. Ia tertawa. Tertawa seperti anak kecil yang baru dapat mainan. Ningsih pingsan seketika. Asi berdiri, tubuhnya gemetar. Sementara, bayi itu menatapnya dan berkata dengan bahasa manusia dewasa. Aku adalah Warit, putra pertama dari Raja Kegelapan. Ibuku manusia, tapi darahku emas. Aku akan membawa zaman baru. Asih tahu, jika makhluk ini tak dibinasakan sekarang, dunia manusia akan terancam. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat keris pusaka, dan membacakan mantra terakhir yang diwariskan kakeknya. Tapi sebelum ia menikam tubuh bayi itu, makhluk itu menghilang. Lenyap dalam asap emas. Dan di lantai hanya tersisa emas batangan, darah segar, dan Ningsih yang tak sadarkan diri. Paginya, Ningsih terbangun di rumah kosong. Tak ada bidan asih. Tak ada darah. Tak ada bayi. Yang ada hanya sepucuk surat pendek di atas kasur, ditulis dengan tinta emas. Anakmu akan kembali saat waktunya tiba. Ia akan datang membawa kekayaan, atau kehancuran. Pilihlah jalurmu, ibu dari cahaya kegelapan. Hari berganti minggu, dan meskipun Ningsih sempat hilang dari pengawasan, desas-desus tentang keanehan yang menyelimuti dirinya mulai menyebar ke seluruh desa Gunung Jati. Rumahnya kini menjadi bahan bisik-bisik warga. Tak ada yang tahu pasti apakah Ningsih sudah pergi atau masih menghuni bangunan kosong yang kini dihantui bayangan keanehan. Di suatu pagi yang kelabu, Ningsih muncul di balik pintu rumahnya yang reot. Wajahnya pucat, matanya kosong namun sesekali menyala dengan kilatan aneh. Tubuhnya yang dulunya lemah tampak sedikit lebih tegap, namun ada sesuatu yang mengubah gerak-geriknya. Di setiap langkah yang ia ambil, terasa bayangan gelap menari-nari di sampingnya, seakan sesosok penyelubung yang tidak bisa dipisahkan. Selama berminggu-minggu, Ningsih tidak berani keluar rumah siang hari. Dia menyembunyikan diri di dalam ruangan sempit, hanya ditemani suara angin yang menderu dan bisikan tak jelas dari sudut gelap. Namun, setiap malam, saat rembulan mulai memancarkan cahayanya, ruangan itu seolah berubah. Bayangan-bayangan yang bergerak sendiri mulai muncul, mengiringi langkah kaki ringan Ningsih, seolah mengajak dirinya ke dalam kegelapan yang memanggil. Suatu malam, di ambang tengah malam, Ningsih terbangun dari tidurnya yang gelisah. Ia merasakan getaran halus yang berasal dari dalam dirinya, seakan ada kekuatan yang tumbuh dan berkembang. Perutnya yang dulu mendadak mengembung kini kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tanda dari sesuatu yang lahir dari kekeliruan antara dunia manusia dan alam gaib. Di luar, langit mendung menggantung rendah. Angin dingin menyapu pekarangan yang tak terurus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan mati. Ningsih, yang tak tahan lagi dengan kesendirian mencekamnya, membuka pintu depan dan melangkah ke pekarangan, seakan dicandu oleh panggilan yang datang dari balik bayangan. Di tengah pekarangan terdapat pohon besar yang terkenal sejak lama sebagai pohon penjaga desa. Konon, pohon itu dipenuhi cerita tentang roh-roh yang terlupakan. Saat Ningsih mendekat, ia merasakan denyut energi yang sangat kuat. Hatinya berdebar, namun ia tak mampu untuk menghindar dari panggilan itu. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang temaram, Ningsih mulai merenung tentang nasibnya. Di benaknya, terbayang wajah bidan Asi yang sempat berjuang mengusir bayangan genderuwo dari dalam rumahnya, dan suara-suara gaib yang mengumumkan kelahiran sang anak yang akan membawa zaman baru. Suara itu masih terngiang, seolah menjadi kutukan yang tak terlepas dari dirinya. Keesokan harinya, beberapa warga terpanggil oleh rasa penasaran dan kekhawatiran. Seorang pemuda bernama Damar, yang selalu dianggap saksi hal-hal gaib, memberanikan diri mendekati rumah Ningsih. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan setapak yang dipenuhi reruntuhan dan rumput liar,
hingga akhirnya melihat sosok Ningsih yang sedang duduk termenung di bawah pohon penjaga. "Ning, apa yang terjadi padamu?" tanya Damar dengan suara serak. Ningsih menatapnya dengan mata kosong, lalu seolah tersadar, ia mendekat dan menggenggam tangan Damar dengan lemah. "Aku merasa, ada yang tumbuh dalam diriku. Seolah ada kekuatan yang ingin menyatu dengan diriku, merobek batas antara yang hidup dan yang mati." Damar merasakan hawa dingin menembus tulangnya. Dari dalam wajah Ningsih terpancar kesedihan, namun juga tekad yang aneh. "Kau harus berhati-hati, Ning. Aku pernah mendengar cerita tentang perempuan yang menjadi pintu gerbang bagi roh kegelapan. Mereka akan melahirkan makhluk yang tidak sepatutnya ada di dunia manusia." Kata-kata Damar membuat Ningsih terdiam. Di dalam dirinya, suara sang anak, atau sejenak, panggilan dari dunia lain, berbisik lirih, "Aku tumbuh, ibuku. Aku bukan hanya bayangan, aku adalah pewaris di antara dua dunia." Suara itu datang berulang-ulang, menyatu dengan desir angin yang mengalun dari pepohonan. Hari-hari berlalu, dan perubahan pada Ningsih semakin nyata. Kulitnya yang dulu pudar kini tampak bersinar samar di bawah sinar matahari pagi, meski wajahnya menyimpan kerutan kegelisahan. Tangannya, yang dulu lemah, kini gemetar bukan karena sakit, melainkan oleh adanya kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya. Warga desa mulai menyatakan kekhawatiran, sesuatu yang tidak alami sedang terjadi padanya. Di malam berikutnya, ketika kabut turun dan suara-suara gaib mulai mengisi keheningan desa, Ningsih mendapati dirinya terbangun kembali oleh deru langkah yang berat. Kali ini, ia tak sendirian. Dari balik bayangan, sosok-sosok samar muncul, menari-nari di sekitar rumahnya seolah merayakan sesuatu. Dalam keheningan yang mencekam, Ningsih terduduk di lantai, menggenggam perutnya yang seolah berdenyut lebih keras. "Anakku, aku hadir," bisiknya, hampir tak terdengar. Suaranya yang gemetar mencerminkan perpaduan antara ketakutan dan penerimaan. Sesaat kemudian, di seberang ruangan, pintu terbuka dengan lembut. Sosok seorang pria menjelang, sosok yang bagai bayangan yang telah lama tersimpan. Wajahnya serupa dengan gambaran raga yang dulu pernah ia kenal, namun kali ini ada kilau hitam di balik mata yang tampak asing. "Kenapa? Kenapa kau kembali?" tanya Ningsih dengan suara parau, namun tegas, seolah mencoba mengusir segala keraguan yang selama ini menyesangnya. Sosok itu mendekat, wajahnya perlahan berubah. Seluruh tubuhnya seperti diselimuti asap hitam, dan tampak jelas bahwa ia bukanlah manusia semata. Suaranya dalam dan bergetar, mengandung nada kekuasaan yang menakutkan sekaligus memesona. "Aku bukanlah raga yang pernah kau kenal, Ning. Aku adalah bagian dari takdir yang telah lama tertulis. Aku kembali untuk menyelesaikan apa yang telah kumulai. Dalam dirimu, tersimpan benih yang akan membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia yang tersembunyi," ujarnya dengan nada tegas namun lembut. Ningsih terdiam, matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Di dalam dirinya, ia merasakan tarikan yang semakin kuat, memaksa segala yang tersisa dari kemanusiaannya untuk menyerah pada kekuatan itu. Di balik ketakutan dan rasa sakit, ia sadar bahwa nasibnya telah tertulis jauh sebelum ia menyadarinya. Di dalam malam yang bergemuruh dengan angin dan bisikan roh, Ningsih melangkah mendekati sosok itu. Dengan tatapan yang mengandung keputusasaan sekaligus penerimaan, ia bertanya, "Apa yang harus kulakukan?" "Aku tak ingin menyerahkan diriku pada bayangan kegelapan." Sosok itu mendekat, hampir menyentuh pipi Ningsih, dan berkata, "Engkau adalah jembatan. Pilihlah antara meneruskan jalan yang telah ditentukan, atau melawan arus yang mungkin akan menghancurkanmu selamanya. Namun ingatlah, setiap pilihan akan membawa konsekuensi yang berat." Kata-kata itu menggantung di udara malam, membiarkan Ningsih terpuruk dalam keraguan mendalam. Apakah ia akan menerima takdir gelap yang telah ditanam dalam dirinya selama ini, ataukah berusaha melawan kekuatan yang telah menguasai jiwanya? Malam itu, di bawah sinar rembulan yang redup, keputusan yang menentukan masa depannya harus diambil.
Sementara itu, di sudut desa, sekelompok warga yang pernah menyaksikan keanehan mulai berkumpul, dipimpin oleh Damar dan beberapa orang tua bijak. Mereka menyadari bahwa Ningsih bukan sekadar korban, tetapi juga kunci bagi keseimbangan antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Mereka pun memutuskan untuk mencari bantuan dari dukun-dukun yang lebih berpengalaman, untuk mempersiapkan upaya penyelamatan yang mungkin bisa menghentikan kehancuran yang akan datang. Di balik tirai kabut malam, di antara bayangan dan suara-suara gaib, Ningsih terus bergulat dengan nasibnya sendiri. Di satu sisi, jiwanya manusia yang rentan dan penuh penderitaan, dan di sisi lain, ada kekuatan asing yang ingin menguasai dirinya untuk membuka jalan bagi kelahiran era baru, era yang gelap dan penuh bayangan. Malam berganti pagi, dan dengan datangnya fajar, Ningsih terjaga dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa dalam waktu dekat, keputusan besar harus diambil. Sementara itu, bayang-bayang yang selama ini mengiringi tiap langkahnya semakin kental, seolah menggema melalui setiap inci ruang dan waktu. Dalam heningnya pagi, Ningsih menatap langit yang mulai cerah, bertanya-tanya apakah ia akan mampu memilih jalan yang benar, atau terseret dalam pusaran kekuatan yang telah lama merenggut jiwanya. Di balik tatapan sedih dan penuh harap, tersimpan percikan semangat untuk mencari jalan keluar. Sebuah harapan bahwa meski darah emas telah mengalir di nadinya, ia masih bisa menemukan secercah cahaya dalam kegelapan. Langit sore menggantung suram di atas desa Gunung Jati. Awan hitam berkumpul di barat, angin bertiup ganjil, dingin, namun membawa aroma bunga yang sudah membusuk. Pertanda buruk dirasakan oleh banyak warga, terlebih mereka yang sempat bersentuhan dengan kisah Ningsih. Suara ayam berkokok tak wajar di sore hari, dan seekor anjing menggonggong ke arah rumah Ningsih, bulunya berdiri tegak, matanya seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam rumah reot itu, Ningsih berbaring di lantai, tubuhnya menggigil. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Perutnya kembali mengembung seperti mengandung 7 bulan dalam semalam. Napasnya tersengal, dan tatapannya kosong, seolah jiwanya setengah ditarik dari tubuh. Ia berbisik lirih, dia ingin lahir, malam ini. Tak ada orang yang menolong. Bidan Asih telah lama menghilang sejak malam kelam itu, dan warga menjauh dari rumah Ningsih. Mereka menganggapnya sebagai sarang kutukan. Tapi Damar, pemuda pemberani yang diam-diam menyimpan rasa pada Ningsih, kembali datang malam itu. Didorong rasa iba dan firasat buruk, ia menembus kabut malam yang kian menebal, membawa serta seorang dukun sepuh bernama Mbah Sarwi. Sudah waktunya, gumam Mbah Sarwi begitu melihat Ningsih dari ambang pintu. Dengan bantuan obor dan mantra-mantra pelindung, Mbah Sarwi mulai menyiapkan lingkaran perlindungan. Di tengah rumah, tikar digelar, kemenyan dibakar, dan bunga 7 rupa ditabur mengelilingi tubuh Ningsih. Aroma menyengat menusuk hidung, bercampur dengan bau amis yang aneh dari tubuh Ningsih sendiri. Damar memegang tangan Ningsih, yang saat itu bergetar hebat. Tiba-tiba, seluruh rumah berguncang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam tanah. Dari perut Ningsih terdengar suara gemeretak, seperti tulang-tulang yang beradu atau makhluk yang menggeliat keras mencoba keluar. "Aku tak sanggup," bisik Ningsih, air matanya menetes. Mbah Sarwi mendekat, lalu berteriak sambil menancapkan keris pusaka ke tanah, "Apapun kau, yang tumbuh dari perjanjian hitam, aku peringatkan. Jika kau makhluk dari luar kodrat, kembalilah sebelum dunia menolaknya." Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh Ningsih tiba-tiba menegang. Matanya mendelik, mulutnya menganga lebar mengeluarkan jeritan panjang yang menggema ke seluruh penjuru desa. Dari perutnya, bukan air ketuban yang keluar, melainkan cairan emas yang kental, mendidih, berkilau menyilaukan. Suasana berubah drastis. Seluruh rumah bergetar hebat. Lalu, dari cairan itu, lahirlah seorang bayi, tapi bukan bayi biasa. Kulitnya tampak pucat keperakan, matanya sudah terbuka, dan berwarna hitam legam, seperti tidak punya bola mata. Bayi itu tidak menangis.
Ia hanya menatap tajam ke sekelilingnya, lalu tersenyum. Mbah Sarwi terduduk lemas. Astagfirullah, ini bukan anak manusia. Ini anak iblis yang disucikan dalam rahim manusia. Makhluk antar alam. Kita semua dalam bahaya, katanya dengan suara serak. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari si bayi. Gelap menyelimuti seluruh rumah, obor padam, dan aroma belerang memenuhi udara. Damar memeluk Ningsih yang kini lemas tak berdaya. Ia masih sadar, tapi tubuhnya nyaris tak bisa bergerak. Bibirnya bergetar, "Itu, anakku?" Mbah Sarwi menggeleng, "Bukan. Itu, raja dari dunia yang tak kasat mata. Kau telah melahirkan gerbang." Seketika, dinding rumah terbelah oleh angin kencang dari dalam, seperti ledakan gaib yang tak terlihat. Dari celah-celah itu muncul sosok-sosok bayangan tinggi besar, makhluk berambut panjang, bermata merah, dan bertaring. Mereka membentuk lingkaran, menyambut kelahiran sang bayi. Bayangan paling besar, seorang lelaki bertanduk yang berdiri tegap, melangkah maju, lalu berlutut di depan bayi tersebut. Ia berkata dengan suara berat, "Sang pewaris telah lahir. Dari rahim manusia pilihan, benih kekuasaan kita di bumi telah tumbuh." Damar mencoba berdiri menghadang, tetapi tubuhnya terpental, menghantam dinding hingga pingsan. Mbah Sarwi menancapkan keris ke tengah ruangan dan mulai melantunkan doa dengan suara keras, "Ya Allah, dengan asma-Mu yang maha melindungi, aku minta pertolongan untuk memutus tali antara dunia ini dan mereka." Tiba-tiba, si bayi menangis, tangisan nyaring dan tinggi, bukan seperti tangis manusia. Tangisan itu mengguncang tanah, membuat semua bayangan mundur perlahan. Sosok bertanduk itu tampak marah, tetapi sebelum ia bisa menggerakkan tangan, cahaya putih muncul dari keris Mbah Sarwi. Dalam ledakan cahaya itu, semua bayangan hancur menjadi debu. Sosok bertanduk menghilang terakhir, dengan tatapan membunuh yang dilemparkannya pada Ningsih. Suasana hening. Di tengah tikar, bayi itu menangis seperti bayi biasa. Matanya perlahan berubah menjadi normal, kulitnya menggelap seperti kulit bayi pada umumnya. Ningsih menatapnya lemah, lalu menangis. "Dia, anakku," gumamnya, "aku tak tahu apakah dia anak dari cinta, atau kutukan. Tapi dia tak punya dosa." Mbah Sarwi pun akhirnya berlutut, mengambil bayi itu dengan hati-hati. Selama ia diasuh dengan cinta manusia, semoga takdirnya berubah. 6 tahun kemudian, Desa Gunung Jati kembali sunyi. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, Ningsih tinggal bersama anak laki-laki yang tampan dan sehat bernama Reksa. Tak ada yang tahu asal-usulnya selain ia anak yatim. Ningsih kini bekerja sebagai penenun kain, hidup sederhana, jauh dari keramaian. Namun setiap malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Reksa sering duduk di jendela, menatap langit. Matanya yang tampak seperti milik anak biasa, sesekali berubah menjadi hitam legam. Dan setiap kali itu terjadi, ia berbisik, "Aku masih ingat semuanya. Tapi ibu bilang, aku harus jadi baik." Jauh di kaki gunung, makhluk-makhluk yang pernah datang saat kelahirannya masih menunggu. Karena sang pewaris, kelak akan dipanggil kembali. Dan dunia mungkin tak akan pernah siap. Tamat.